Masih dengar. Oke, Kak Kanda tadi kita udah bahas banyak ya soal pengelolaan, pengeluaran. Nah, tapi kan kalau kita sudah merencanakan nih apa saja pengeluaran kita bulanan ini, kemudian, udah tahu prioritas-prioritasnya, menjalankannya nih susah banget nih biasanya Kak Kanda, karena disiplin itu untuk, finansial kadang-kadang kita suka lupa, kita udah merencanakan tapi ternyata realisasinya nggak seperti itu. Ada, strategi tersendiri nggak dari Kak Kanda gimana sih caranya supaya pengeluaran kita tetap stay on the track yang sudah kita rencanakan? Oke. Sebenarnya kan kalau untuk menjaga agar stay on the track, masyarakat kita terkenal dengan harus ngikutin reward and punishment, kan gitu. Jadi kalau ada reward mereka baru melakukan, kalau nggak melakukan dikasih punishment, biar tetap jalan. Nah, sebenarnya kondisi sekarang itu sebagai punishment buat kita semua juga. Artinya dari sisi keuangan, saya yakin teman-teman ini sudah mulai merasakan mereka harus tertib. Karena di kondisi sekarang banyak yang bisnisnya bermasalah, pekerjaannya bermasalah, mau nggak mau mereka akan mengencangkan ikat pinggang. Nah, yang saya khawatirkan adalah nanti ketika pandemi ini selesai, mereka udah lupa bahwa mereka harus stay in the track. Biasanya yang saya lakukan ke klien adalah ketika saya lihat mereka melanggar aturan yang dibuat, saya akan kasih hukuman, entahlah itu push up, entahlah itu suruh lari atau apapun, di mana itu sebagai reminder mereka. Nah, sebenarnya ini bisa diterapkan juga ke teman-teman semua, ke teman-teman sekalian. Contoh, ketika mereka udah bikin budget plan dan mereka tidak melakukan budget plan, akhirnya posisinya defisit dalam bulan tertentu, maka ada punishment buat diri sendiri, yaitu nggak bisa belanja yang bagus di bulan berikutnya, atau harus potong jatah untuk makan enak, dan macam-macam. Jadi terapin saja itu ke semua teman-teman yang ingin keuangannya lebih sehat, baik di masa pandemi sekarang maupun nanti. Oke, Kak Kanda, ini pertanyaan terakhir nih tadi kita sudah bahas banyak banget seputar pengeluaran. Kalau dari sisi pemasukannya sendiri tentu harus diperhatikan dulu ya. Tadi Kak Kanda juga udah membahas sih bagaimana caranya menjaga cash flow dan Ya, lain-lain. Tapi gimana sih Kak Kanda di tengah pandemi ini kita bisa melihat peluang mungkin yang bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi kita, baik lewat bisnis ataupun investasi, Kak Kanda? oke. Nah, ini juga harus hati-hati untuk teman-teman semua, terutama yang kondisinya sedang tidak bekerja. Hati-hati ketika akan membuka bisnis baru di masa sekarang. Artinya apa? Boleh membuka bisnis baru, tetapi usahakan untuk tidak menggunakan modal yang terlalu tinggi. Karena risiko yang kita bangun, risiko yang kita bawa itu terlalu berat untuk kita tanggung di masa sekarang. Jadi kalaupun membuka bisnis, usahakan modal yang dikeluarkan, let's say ya udah 10% dari atau 20% dari aset lancar kita, cash kita. Itu masih aman, dan jika terjadi permasalahan, nggak akan terlalu hurt ke keuangan kita secara keseluruhan. Pun dalam buat bisnis, jangan lupa untuk menyusun bisnis plan mulai dari perencanaan, financial forecasting, atau SWOT-nya gitu. Kemudian selain dari membuat bisnis, sebenarnya kan teman-teman juga punya background yang berbeda-beda, di mana industri freelance sekarang sebenarnya memiliki ruang yang cukup bagus. Kita bisa menjual diri kita. Syaratnya kita tahu SWOT diri kita tahu strength kita tahu kelemahan kita di mana. Contohnya, kalau misalnya selama ini kita sebagai akuntan dan harus dirumahkan, maka bisa mulai jadi freelance yang membuat, oke, gue bantu laporan keuangan untuk perusahaan si A, si B, si C sebagai seorang freelancer. Itu bisa dilakukan juga, karena banyak sekali platform-platform yang menyediakan itu untuk teman-teman freelancer sih. Gitu. Itu bisa jadi tambahan pemasukan. Oke.